Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru wa ma yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajma'in. Terima kasih kepada Allah, terima kasih untuk semuanya yang hadir, terima kasih untuk undangan ini, pertemuan ini, dan mohon maaf atas keterlambatan tadi ada macet di bawah sedikit. Kemudian semoga saya kan kenal dari Ustaz Mulyadi mengganti beliau di sini. Semoga beliau lagi di Makkah sekarang, semoga dikabulkan. Semoga dikabulkan ibadah umrah dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita kesempatan main ke tanah suci. Dan kemudian judul yang akan dibahas kemudian yang sangat penting dan indah untuk hati kita semua, itulah tentang Al-Quran Karim. Dalam bulan Al-Quran dan dalam waktu yang diturunkan Al-Quran, diturunkan kelebihan yang sangat besar, nikmat yang sangat besar dari Allah Azza wa Jalla, cahaya dari langit, ilmu wahyu, ilmu yang betul-betul penuh dengan keuntungan dan kebahagiaan. Dan karena waktunya singkat, mungkin saya bagi maksimal 4 atau 5 poin. Yang pertama adalah kepentingan ilmu wahyu atau kepentingan Al-Quran Al-Karim. Yang pertama, Al-Quran Al-Karim adalah apa? Ma huwa Al-Quran Al-Karim? Al-Quran Al-Karim adalah berkataan Allah Azza wa Jalla yang diturunkan dari malaikat Jibril, dari Allah. Berkataan Allah disampaikan ke malaikat Jibril alaihi salam, disampaikan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari Allah terpilihlah utusan terbaik antara para malaikat untuk tugas tersebut, dan terpilihlah utusan terbaik antara manusia, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menyampaikan pesan, untuk menyampaikan ilmu agama, untuk menyampaikan cahaya di dunia dan di akhirat. Untuk siapa targetnya? Untuk semua manusia dan untuk jin. Allah Azza wa Jalla di Quran Karim, bacalah surat Al-Jin. Jadi Al-Quran bukan hanya untuk manusia, karena mungkin ada orang yang bilang kita di zaman yang berbeda atau bahasa berbeda atau seperti itu. Al-Quran bukan hanya untuk manusia saja, malah pun Al-Quran juga untuk umat jin. Jadi Al-Quran cukup dan cocok untuk manusia dan jin di setiap makan dan tempat sampai hari kiamat. Inilah Al-Quran. Kemudian ikatan Al-Quran dengan buku-buku sebelumnya. Karena kalau dari Allah Azza wa Jalla, aturan yang diturunkan dari langit, rahmat yang diturunkan dari langit, tujuannya tetap sama. Kalau di sisi Allah, di mata Allah tidak ada istilah agama-agama, enggak ada. Agama dari Allah hanya satu saja. Kurang lebih ada 125 atau 24 ribu nabi dan rasul dikirimkan dengan satu agama saja. Apa yang berbeda antara aturan-aturan agama tersebut? Itu hanya dalam bagian hukum saja. Dan itulah pasti berbeda karena sesuai dengan kemaslahatan dan keuntungan manusia yang bisa berubah, dan dengan perbedaan waktu, tempat atau orangnya. Yang kita belajar dalam bagian fikih ya. Dan itu pun bisa berubah dalam satu mazhab.
Tapi bagian akidah, Rasulullah SAW berkata, khairu ma qultu khairu ma qala nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Semuanya sama, satu agama, satu tujuan. Kemudian ikatan Al-Quran dengan buku yang sebelumnya, qadarullah azza wa jalla, dari waktu cipta Nabi Adam alaihissalam diberikan ilmunya, diberikan petunjuknya. Begitu hilang generasi yang pertama, Nabi Adam sudah meninggal, kemudian datang generasi berikutnya, ilmu dan cahaya itu tidak dijaga sama manusia. Yang sekarang kita sebutkan kultur atau aturan orang yang dahulu. Makanya kalau ada orang sekarang yang mengutamakan kultur dari ilmu agama, kita bilang sesungguhnya yang dilakukan itu salah dan bohong. Kenapa? Karena kalau manusia menjaga kulturnya dan menjaga ilmu turunannya, akan sampai saat ini sesuai agama Nabi Adam alaihissalam. Tapi seperti kita tahu, dengan pergantian generasi, yang diambil sebagian dan sebagiannya dirubah. Dan begitulah setiap ada generasi Allah Azza wa Jalla kirimkan Nabi yang baru lagi, Rasul yang baru lagi. Seperti itu. Dan di setiap waktu dikirimkan Nabi dengan aturan, istilahnya berbarui aturan yang sudah hilang atau sudah diganti. Kemudian Nabi tersebut meninggal, orang beriman meninggal. Kalau dengan bahasa Al-Quran, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u sholata wattaba'u syahawat fasawfa yalquna ghayya. Lalu menukar dengan generasi-generasi berikutnya, mereka merubah dan mengganti ilmu agama yang dikirimkan oleh para nabi dan rasul. Allah kirim lagi dan lagi dan lagi, sampai Allah Azza wa Jalla kirimkan buku yang terakhir, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tapi kali ini Allah yang menjaga Al-Qur'anul Karim. Maka Al-Qur'anul Karim yang pertama sesuai semua aturan yang sebelumnya, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang berbeda. Seperti tadi kita jelaskan, la ilaha illallah, aturan akidah tetap sama. Kemudian wa muhaiminan alaihi, dan menguasai seluruh buku agama yang sebelumnya. Dan yang terakhir bahwa Al-Qur'anul Karim buku yang terakhir sampai hari kiamat. Maka Allah Azza wa Jalla, kata para ulama, yang ambil tugas dijaga. Karena Nabi yang terakhir, umat yang terakhir, buku yang terakhir. Maka kita sebagai orang muslim harus betul-betul merasa bangga, nikmat, bahwa kita umat yang diberikan buku ini dengan cara sangat mudah, sangat ringan. Kalau kita belajar dalam sejarah Rasulullah, dari pertama kali turun Al-Quran, bagaimana perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabat supaya agama ini terjaga dan tidak putus. Bayangkan di perang Badar, Rasulullah doa dengan sungguh-sungguh dan berkata, ya Allah, intahlak hadhihi al-usbah falan tu'bad ba'di. Karena di perang Badar hanya sekitar 300 orang, kurang lebih melawan 1000 orang. Rasulullah takut dan khawatir, kalau berapa ratus orang ini yang bertauhid dan beragama Islam dibunuh dengan kufar Quraisy waktu itu, sudah enggak ada Islam lagi, sudah enggak ada orang lagi, dan akan umat manusia melanjutkan sampai hari kiamat dengan kufur. Maka Rasulullah berdoa, ya Allah, ini bukan masalah pribadi saya, tapi takut karena ini sisanya orang beriman. Kalau engkau tidak menjaga orang beriman ini, sudah terputus agama. Dan ini yang harus kita merasa bangga sekarang. Berapa banyak generasi mengkorbankan nyawanya dan darahnya untuk supaya apa? Supaya kita lahir bisa ucapkan la ilaha illallah. Apalagi diberikan ilmu agama dan Al-Quran dengan cara mudah. Maka di sini harus kita jelaskan hal yang sangat penting. Al-Quran jelas sudah dikirim dan sudah diterima. Saya yakin tidak ada orang di sini berani bilang saya tidak tahu bahwa ada Al-Quran. Ada nggak? Angkat tangan. Ada orang di sini bilang Al-Quran itu apa? Saya belum tahu. Ada nggak?
Al-Quran sudah dikirim dan sudah diterima. Langkah selanjutnya respon kita. Seperti kalau kita dikirim paket, pasti ada bukti kan? Saya sudah menerima Al-Quran. Apa buktinya kita menerima Al-Quran? Maka yang terutama di sini bisa disingkatkan dengan istilah kewajiban kita kepada Al-Quran. Al-Quran sudah dikirim, Al-Quran sudah diterima. Kemudian apa yang harus dilakukan? Ada yang bisa lanjut? Maka kembali lagi ke definisi Al-Quran. Al-Quran adalah pesan dari Allah, perkataan Allah Azza wa Jalla. Ilmu, cahaya, petunjuk, kurikulum kehidupan dunia akhirat. Berarti selanjutnya wajib dibaca. Tapi bukan maksud saya yang dibaca di sini dengan tajwid, dengan tartil atau dengan hafal, tapi dibaca artinya. Karena pesan, jika ada orang yang kirim pesan ke kita, mau pakai Sunda, mau pakai apapun, mau pakai Indonesia, kita buka pesannya, harus kita apa? Ngerti apa yang tertulis. Maka kata para ulama, jika kita membaca ayat suci Al-Quran, harus rasanya apa? Allah sedang ngomong, betul nggak? Lawan berbicaranya siapa? Saya, aku, betul nggak? Kemudian, apakah layak atau enak Allah sedang ngomong? Kemudian kita tidak mengerti Allah sedang ngomong apa. Padahal Allah ngomong ke kita dan kita yang butuh. Maka nomor 3, wajib mengerti Al-Quran. Karena otomatis kalau tidak mengerti Al-Quran, tidak bisa masuk ke langkah selanjutnya, dan itulah beramal. Dalam Al-Quran ada seperti apa kita manfaat kita mengerti Al-Quran. Karena langkah selanjutnya sangat penting. Yang pertama, percaya bahwa Al-Quran Al-Karim dari Al-Fatihah sampai An-Nas adalah perkataan Allah semuanya, tanpa mengurangi satu huruf, tanpa ragu dengan satu huruf pun. Maka di sini harus kita paham Al-Quran. Kemudian dalam Al-Quran ada sejarah orang yang dahulu. Ada Nabi Saleh, Nabi Musa, Nabi Adam alaihissalam. Semua sejarah para nabi dan orang saleh dalam Al-Quran. Itu disampaikan dari mana? Dari Rasulullah. Rasulullah tidak tahu. Tahunya dari mana? Disampaikan dari Allah. Jadi yang pertama, percaya dengan cerita dan sejarah yang disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian ada hukum yang diantara kita. Rasulullah SAW berkata, Al-Quran dalamnya sejarah orang yang dahulu, hukum antara kalian, dan berita apa yang akan terjadi besok dan sampai hari kiamat, malah sampai titik terakhir dan waktu yang terakhir. Allah Azza wa Jalla dalam surat Az-Zumur ayat terakhir, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, sampai akhir ayat, wasiqal ladzina taqaw ila jannati zumara. Pemandangan yang terakhir. Kalau ada orang yang paham ayat ini sampai bisa menghayati ayat ini, petunjuk saya ayat terakhir ya, ayat terakhir surat Az-Zumur. Allah Azza wa Jalla berkata, dan didorongkanlah, saya langsung terjemahkan karena waktunya kurang. Orang kafir, orang yang dilaknati sama Allah, orang yang kalah, yang tidak diterima, didorong dengan cara kasar ke jahannam. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Dan jika mereka datang ke jahannam, kalau pakai istilah kita, dimarahin sama para malaikat. Ngapain kalian di sini? Ngapain ke neraka? Bukannya datanglah nabi dari kalian, bukannya datang orang yang ajak sholat, bukannya datang orang yang ajak ibadah, bukannya datang orang yang berikan berita tentang hari kiamat, tentang neraka, tentang kematian. Kemudian bagaimana jawaban orang kafir? Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum. Bukannya datanglah nabi dan rasul dari kalian, yatluna 'alaikum ayati rabbikum, mereka membaca, memberikan kabar tentang
liqa'a yaumikum hadza. Dan mereka memberikan berita tentang hari kiamat ini. Orang kafir jawabannya apa? Qalu bala. Betul. Benar. Enggak bisa bohong di hari kiamat kan? Mau bilang apa? Benar betul. Terus gimana? Tapi kita yang celaka, kita yang tidak percaya. Walakin haqqat kalimatul adzab al-kadir. Qila dukhulu abwaab jahannam, masuklah pintu neraka, khalidina fiha, kekal dalamnya. Fabi'sa mathwal mutakabbirin. Celakalah orang sombong. Sombong kenapa? Tidak menerima berita dari Allah. Inilah Al-Qur'an Al-Karim. Kemudian wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara. Inilah yang harus jadi kabar gembira untuk orang beriman. Dan diberi jalan. Kalau orang kafir dengan cara kasar, kalau orang beriman dengan cara baik, diberikan jalan ke surga. Sampai Allah berkata dalam satu ayat lagi, wa adkhalahumul jannata 'arrafaha lahum. Kata para ulama, jika kita masuk surga, apakah kita nanya alamat? Mohon maaf Pak, baru masuk surga Pak, mohon maaf, rumah saya di mana ya kira-kira? Atau pakai Google Map? Gimana Pak? Masuk surga cari rumah sendiri, gimana? Allah Azza wa Jalla wa adkhalahumul jannata 'arrafaha lahum. Jika masuk surga sudah kenal dengan surga. Penjelasan para ulama lebih daripada kenal dengan rumah sendiri di dunia. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan orang beriman masuk surga. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun 'alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Menanglah, sembuhlah kalian dari seluruh penyakit kufur dan sombong dan sepertinya. Masuklah surga selamanya. Wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu. Kembali lagi, saya tidak masuk dalam ayat ini ya, tapi hanya dikasih gambar sedikit dari Al-Qur'an, bagaimana Al-Qur'an memberikan sejarah dari awal cipta. Silakan ya. Sekarang dan nanti saya bisa kasih nomor saya di sini. Bapak Ibu nanya pertanyaan apapun, saya jawab dari Al-Quran. Sekali lagi ya, silakan Bapak Ibu nanya pertanyaan apapun, saya melawan. Saya jawab dengan Al-Quran. Tidak ada pertanyaan yang tidak ada jawabannya. Ma farraqna fil kitab min syai'. Al-Quran sudah menjelaskan semua. Kalau Rasulullah SAW, kita balik lagi ke titik awal sama sekali. Hadis waktu Yaman namanya. Datang rombongan dari Yaman dan mereka bertanya, ya Rasulullah, kita datang, coba datang dari Yaman, ya, sampai Al-Madinah kurang lebih berapa ya? Kalau berjalanan mungkin minimal 1 bulan berjalanan. Untuk nanya apa? Awal cerita ini apa? Sebelum ada manusia, sebelum ada jin, sebelum ada malaikat, sebelum ada bumi, sebelum ada langit. Ceritanya awalnya apa? Ada yang bisa jawab? Ada yang mau jawab? Silakan. Saya sendiri mau dengar. Walaupun salah, ingin dengar. Sekali lagi, Al-Quran jawab semua pertanyaan. Rasulullah SAW jawab dengan indah banget karena ilmunya dari Allah. Rasulullah menjawab, kan Allah, dari dulu sudah ada Allah. Walam yakun syai'un qablah, sebelumnya tidak ada apapun. Ini titik pertama. Kan Allah, walam yakun syai'un ma'ah, bersamanya tidak ada apapun. Kana Allah fi aman. Allah sudah dari dulu ada dalam kondisi yang kita tidak bisa dipaham, tidak bisa dimaklumi. Karena enggak punya ilmu sendiri. Lalu Allah cipta langit, cipta bumi, cipta malaikat, cipta seluruh makhluk. Ini titik pertama. Dan yang tadi dikasih barusan ayat akhir Az-Zumur adalah titik yang terakhir. Ujungnya orang kafir masuk neraka selamanya, orang beriman masuk surga selamanya. Kemudian kita sedang di mana? Di tengah.
Coba bayangkan ilmu Al-Quran. Bagaimana Al-Quran mengangkat nafsu-nafsu kita dan diri kita dan nyawa kita. Daripada tertanam di dunia hanya rebut untuk 1 juta, untuk harta, untuk masalah yang tidak penting. Sedangkan kapan saja jika dipanggil, jika datang malaikat maut, bisa ditolak? Tidak bisa. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Coba Al-Quran bagaimana? Allah Azza wa Jalla, kita bahas yang di tengah sekarang. Udah bahas yang pertama, udah bahas yang terakhir. Datang ke zaman kita. Yang penting dengan diri saya nih. Kenapa saya dicipta? Kenapa saya di sini? Siapa saya? Tugas saya apa? Kemudian kemana? Ini pertanyaan yang harus ditanyakan dengan seluruh orang. Allah Azza wa Jalla fi awal al-Baqarah, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi jika Allah berkata kepada malaikat, saya akan menjadikan khalifah, pimpinan di bumi. Ini kapan? Sebelum cipta Nabi Adam. Berarti sudah dapat jawabannya bahwa kita adalah pimpinan Allah di bumi. Apa artinya khalifah? Kita melakukan keinginan Allah di bumi. Tugas. Titik. Kemudian saya sedang bertugas di bumi. Kalau saya melakukan tugas tersebut dengan cara baik, gimana? Ada gajinya nggak? Ada Pak. Gaji paling mahal. Apa itu? Masuk surga selamanya. Kemudian orang yang menolak dan tidak melakukan tugasnya sesuai, itulah orang yang kalah. Itulah orang yang menolak Tuhannya, dan itulah orang yang menolak kelebihan Allah. Jadi ini secara singkat, Al-Quran cerita semuanya dari awal sampai terakhir, seperti Rasulullah berkata, fihi khabar man qablakum, dalamnya ada sejarah orang yang dahulu, wa hukmu ma bainakum, dan hukum antara kalian. Coba bayangkan, silakan tanya pertanyaan apapun dalam masalah apapun, kalau tidak dikeluarkan dari hukum fikih. Untuk orang yang belajar hukum, sampai ilmu fikih sekarang itu diterjemahkan, dimanfaatkan di Cina, dimanfaatkan di Perancis dan di mana-mana. Saking banyak, ya. Salah satunya itu Al-Masail al-Fiqhiyah Ibnu Taimiyah, mujallad ya, jilid yang sangat besar. Segala masalah ada jawabannya. Banyak orang muslim tidak tahu harta para nabi dan rasul. Harta hukum dalam agama Islam itu sangat dahsyat. Sampai masalah yang paling kecil sudah dijauhkan. Tapi masalahnya di kita yang malas belajar. Fihi khabaru man qablakum wa nabahu man ba'dakum wa hukmu ma bainakum. Jadi secara singkat, Al-Qur'an Karim adalah cahaya. Kelebihan Allah memuliakan, ini caranya, dan buktinya Allah cinta makhluknya. Cinta manusia. Diberikan cahaya, diberikan petunjuk. Pasti ada yang mau bertanya, yang cipta neraka siapa? Allah SWT. Yang cipta surga? Allah SWT. Berarti Allah mau masuk kita ke neraka atau ke surga? Kan udah ada petunjuk, kan udah ada dalil, kan udah ada cahaya. Itulah Al-Quran. Maka orang beriman cukup mendengar tentang neraka di Al-Quran, gimana? Apakah harus dibawa coba ke akhirat? Nggak usah. Udah. Secara logika tidak. Ini masjid yang kita sedang menikmati fasilitasnya. Apakah ada seorang di sini yang bisa bilang, sesungguhnya nggak ada yang buat masjid ini, tapi terjadilah sendiri? Ada? Dan kalaupun ada orang seperti itu, pasti sesungguhnya gila ya. Hah? Langit dan bumi dan semua ciptaan, setiap titisan yang turun ini, lagi turun hujan sekarang, ini ditakdirkan dan dicipta dari Allah. Itulah Al-Quran, memberikan petunjuk, memberikan hidayah, memberikan ilmu yang bikin hati manusia. Nomor satu, jika kita belajar ilmu, manfaatnya apa? Jadi sangat tenang. Kenapa jadi sangat tenang? Karena sudah tahu tugas, sudah tahu saya siapa, dari mana, sekarang tugas saya apa, dan besok yang paling penting jika meninggal, selanjutnya kemana.
Baik, dari saya cukup dulu. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada kita lanjut sholat karena waktu sudah habis. Silakan. Silakan, ada yang mau bertanya, jangan sungkan. Kita di sini tugas kita menjawabkan. Kalau kalian tidak bertanya, alhamdulillah, berarti saya tidak ditegur. Silakan Bu. Disampaikan ini. Ada nih di belakang enggak? Waalaikumsalam. Tolong didekatin mic-nya biar saya bisa dengar. Ulang lagi. Betul tadi. Sebelum apa? Deketin lagi mic-nya. Baik, kalau yang saya tahu kan kita bahas dari Al-Quran ya. Kita bahas dari Al-Quran, dari hadis sahih. Kalau berita ini tidak ada buktinya sama sekali. Dan tertib ciptaan pun sudah ada dalam beberapa hadis dan malah dalam Al-Quran sudah ada ayatnya. Dan yang jelas, seluruh manusia termasuk Nabi Muhammad SAW dicipta sesudah ciptaan jin. Malah dalam tertib ciptaan manusia yang terakhir. Dan yang jelas bahwa Nabi Adam alaihissalam ayahnya seluruh manusia. Jadi informasi ini saya tidak punya bukti tentangnya apakah dari Al-Quran atau dari hadis, tidak ada. Tapi yang jelas tertib ciptaan manusia adalah yang terakhir pun sesudah jin. Jadi jin sudah ada di bumi ini sebelum ada manusia. Jin sudah berada dari Al-Quran. Allah berkata wal janna khalaqnahu min qabl, sebelum kita di bumi. Silakan, waktu untuk pertanyaan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi saya mengatakan bahwa pada pertamanya itu tidak ada apa-apa. Betul. Karena Tuhan kan sudah ada barangkali. Apa ulang? Tuhan kan sudah ada barangkali. Selain Tuhan nggak ada. Jadi keadaannya pada waktu itu bagaimana? Nah, itu yang tadi saya barusan. Jadi hadis Rasulullah SAW berkata, karena Allah sudah berada tanpa memulai. Semoga perkataan saya jelas karena saya orang Arab. Jadi saya tidak betul tahu arti kata Indonesia dalam bahasa Indonesia. Tapi tahu artinya dalam bahasa Arab. Allah sudah berada tanpa memulai. Jadi Allah tidak mulai, tidak. Allah sudah berada. Karena otomatis kalau kita bahas logika saja, anggap kita bilang, anggap ya. Karena di sini kita masih ada orang awam, tapi anggap dulu ya. Jangan takut ya. Anggap kita berada, Allah dicipta. Otomatis ada yang ciptanya. Betul? Berarti kalau Allah dicipta, ada yang ciptanya, otomatis yang cipta Allah jadi Tuhan, Allah tidak jadi Tuhan, jadi makhluk. Kembali lagi pertanyaannya, yang ciptanya siapa yang ciptanya? Dan tidak akan beres-beres. Maka secara logika pun harus ada yang pertama dia cipta tanpa dicipta. Betul? Dan itulah Allah. Allah sudah berada tanpa memulai. Makanya nama Allah Asmaul Husna Al-Awwal, tapi tanpa memulai, wal akhir. Jadi Allah sudah ada. Tidak dulunya begini terus jadi begini, enggak. Salah satu sifat, dan ini sangat penting ini untuk yang lain semua yang kita belajar dalam bagian akidah ya, dalam bagian at-tauhid wal asma' was sifat. Salah satu bagiannya Asmaul Husna, tidak ada sepertinya. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sepertinya. Allah tidak bisa dicontohkan. Makanya hati-hati, jangan banyak pertanyaan tentang diri Allah. Jangan buru-buru. Yang penting meninggal sebagai orang mukmin, nanti tenang akan melihat Allah langsung di surga. Ya, sekali lagi ya.
Jangan banyak pertanyaan tentang dirinya Allah sendiri. Cukup dengan penjelasan Allah, karena siapa yang bisa menjelaskan Allah selainnya? Siapa? Enggak ada. Allah yang menjelaskan dirinya dalam Al-Quran, Allahu nurus samawati wal ardh. Betul kan? Dalam Al-Quran penjelasannya. Tapi jangan tenggelam dalam poin ini. Tapi kita kenal dengan asma'ullah, dengan sifat Allah, dengan kekuatan Allah dari mana? Dari ciptanya. Jadi Allah Azza wa Jalla sudah berada, tidak dicipta, tidak dari memulai. Kemudian yang kedua dalam hadis Rasulullah, bersamanya tidak ada apapun, bukan siapapun. Dan di sini istilah sangat penting. Tapi apapun, nggak ada selain Allah. Satu pun nggak ada. Nah, kemudian Allah yang cipta seluruh makhluk. Dan ini buktinya yang kita melihat, semua ciptaan itu dibatasi dengan meninggal, mati. Betul kan? Dan ini yang jadi bukti untuk kita. Semuanya mati. Semuanya manusia yang hidup di bumi ini sekarang 100-an tahun lalu tidak berada. Betul? Dan 100-an tahun ke depan tidak akan berada. Tetapi Allah selalu ada. Membuktikan Allah memberikan bukti dengan kematian. Tapi nggak mungkin secara balik lagi ke logika, nggak mungkin yang cipta ini semua bisa meninggal. Terus nanti siapa yang atur? Maka Allah Azza wa Jalla tampak memulai. Dan satu lagi untuk pertanyaan beliau, tujuan ciptaan itu banyak orang tidak sadar dengan kepentingan poin ini. Allah Azza wa Jalla cipta seluruh makhluk untuk, kalau pakai bahasa Indonesia, melakukan sifatnya. Karena Allah tidak punya kebutuhan. Justru Allah cipta makhluk untuk memberi kelebihannya. Taf'ilus sifat. Allah Azza wa Jalla Rahim, sayang dengan ciptaannya. Tapi sebelum ciptaan, sayang dengan siapa? Belum ada. Maka Allah cipta untuk dia menyayang dengan ciptanya, tapi bukan untuk ada kebutuhan. Dan dalam suatu juga Allah Azza wa Jalla Maha Adil. Maka dengan adilnya, orang yang celaka masuk ke neraka, orang yang baik masuk ke surga. Jadi tujuan dari ciptaan juga sangat penting. Jangan hanya pikir dari awalnya saja, tapi ada tujuan dari ciptaan, apalagi tujuan dari ciptaan diri sendiri. Barakallahu fiik. Pertanyaan terakhir. Manusia itu orangnya penasaran. Saya selalu ingin bertanya. Nah, andaikan orang itu bertanya tentang Allah, apakah dia itu termasuk durhaka? Justru Pak, selalu dari ilmu agama, dari para ulama, termasuk dari Rasulullah SAW, banyak hadis. Pertanyaan-pertanyaan itu kalau tidak dicari jawabannya, mohon maaf, akidahnya bisa retak, Pak. Contohnya, kalau atap kita baru netes sedikit, kita pura-pura, nanti aja mah tangguh mah ini cuma sedikit. Kemudian bolong dari sini, bolong dari sini, bolong dari sini. Selanjutnya apa? Jatuh semua. Apalagi kita bahas akidah. Cuma ada masalah yang sangat penting di sini. Nanya ke siapa? Otomatis dalam ilmu logika orang sesat. Nambah kok nanya ke orang sesat gimana? Nambah sesat. Benar ya? Saya tidak tahu jalan. Saya nanya ke orang yang tidak tahu jalan. Justru dia kalau kasih jawab saya nambah celaka. Betul kan? Jadi masalahnya bukan malu bertanya, tapi masalahnya nanya ke orang yang ahli ilmu. Nah, ilmu mana? Nah, ilmu yang kita bertanya. Nanya gigi ke dokter gigi, nanya tafsir ke ahli tafsir, nanya fiqh ke ahli fiqh. Saya juga di sini pengen kasih pesanan atau permohonan. Saya tidak semua orang yang pakai peci, pakai jenggot, pakai sorban disebutkan guru agama. Enggak ada istilah guru agama, Pak. Ada bagian tafsir, ada bagian Quran, ada bagian hadis, ada bagian bahasa, ada bagian fikih, ada bagian sejarah. Banyak.
Tapi orang awam melihat kita, wah ini agama, apa aja nanya. Saya bukan Jibril loh. Punya jurusan walaupun dalam agama, apalagi agama Islam banyak jurusan. Jadi jika ada pertanyaan, cari orang yang ahlinya. Mau nanya tafsir, nanya ke ahli tafsir. Mau nanya hadis, nanya ke ahli hadis. Tapi itu masalahnya, apalagi bagian akidah. Di umat kita sekarang tidak banyak orang yang ahli akidah kan? Bagaimana kalau kita nanya pertanyaan ini ke orang yang tidak tahu, apalagi dia bora-bora kasih jawab. Jadi sekali lagi, akidah itu bagian yang sangat penting. Maka wajib dipelajari, wajib diurus, walaupun masih bocorannya sedikit. Cuman itu dia, nanya ke siapa itu yang paling penting. Tapi tidak ada pertanyaan yang dilarang. Malah Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran seperti tadi sudah menjawab semua. Jadi pertanyaan Bapak saya bisa jawab dari Al-Quran, cuman waktunya singkat. Barakallahu, jazakallahu khair. Baik, silakan. Penjaganya dicari gitu. Oh, sudah yang atas penjaganya